Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Rabu 19 Maret 2025. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21 dan 24a. Dalam Injil hari ini kita diberi teladan seorang Bapa yang rendah hati, yang taat kepada Allah, dialah Santo Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar kata santo sebagai umat Katolik, kita tentu akan membayangkan suatu sosok yang suci, suatu sosok yang pantas untuk diteladani, suatu sosok yang istimewa. Demikianlah Santo Yosef, suatu sosok yang istimewa, suci dan pantas untuk diteladani. Perlu kita sadari, untuk menjadi suci tidak harus menjadi seorang sarjana, tidak harus dari keluarga yang terpandang, tidak harus dari keluarga bangsawan. Sosok Santo Yosef yang menjadi teladan kita hari ini sebagai contoh bagaimana ia seorang yang hanya berprofesi sebagai tukang kayu dapat menjadi seorang santo, seorang yang suci dan pantas diteladani. Semua bukan karena latar belakang keluarga yang terpandang, tapi itu semua karena kerendahan hatinya, karena ketaatannya akan kehendak Allah. Bagaimana ia peka akan hati nuraninya, akan bimbingan Roh Kudus dan bisikan malaikat untuk menerima Bunda Maria menjadi istrinya, yang rencananya akan ia ceraikan karena Bunda Maria mengandung. Tapi karena kepekaannya akan bisikan Roh Kudus yang mengatakan bahwa Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus dan yang dikandung adalah Putra Allah. Ketaatan dan kerendahan hati Santo Yosef membuat ia mau dengan penuh sukacita dan kerendahan hati menerima Bunda Maria menjadi istrinya. Dan ia pun menjaga Bunda Maria, merawatnya sampai melahirkan Yesus. Dan ia juga merawat Yesus sampai dewasa dengan penuh cinta. Tidak ada dalam hatinya rasa bahwa Yesus bukan anaknya, tapi ia melaksanakan semua ini karena ketaatan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sedang memasuki masa Prapaskah, di mana kita mempersiapkan diri untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mempersiapkan diri bahwa kita benar-benar adalah anak Allah yang layak untuk diselamatkan, untuk ditebus lewat wafat kebangkitan Kristus. Marilah kita juga meneladani sikap Santo Yosef yang rendah hati, yang peka akan bisikan hati nurani kita, akan bisikan Roh Kudus untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Semoga teladan dari Santo Yosef ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Amin. Selamat masa Prapaskah. Tuhan memberkati.